Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rizka Putra, jurusan jurusan Tata Boga, D4 Tata Boga, Fakultas Teknik, dengan NIM 2002 076 02003. Kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang personal hygiene dalam pengolahan makanan. Ya. Jadi bisa kita lihat, oke. Saya geser sedikit. Oke, kita geser sedikit. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, di sini. Oke, kita bisa lihat personal hygiene dalam pengolahan makanan. Oke, next. Hygiene dan sanitasi, oke. Hygiene dan sanitasi itu tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena menurut Depkes adalah itu hygiene adalah upaya kesehatan. Nah, ini adalah upaya kesehatan. Dan sedangkan sanitasi adalah salah satu usaha pencegahan. Jadi upaya kesehatan dan usaha pencegahan itu saling berpegangan erat. Jadi begitu. Jadi pengertian hygiene menurut Depkes adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Nah, gitu. Atau kita bisa baca di sini sanitasi makanan adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan. Oke, next. Maksudnya itu membebaskan makanan dari kuman seperti itu, atau bakteri atau virus. Oke, next. Oke, kita lihat langsung prinsip higienis perorangan. Oke, ya, ini prinsip higien perorangan ya. Seperti bisa kita baca di samping. Prinsip higien perorangan. Oke. Mengetahui sumber cemaran dari tubuh. Nah, itu mengetahui sumber cemaran dari tubuh. Jadi kita harus mengetahui apa saja bagian sumber mana saja yang menjadi sumber cemaran dari tubuh kita. Nah, itu pertama, itu sumber cemarannya itu adalah hidung, oke, mulut, telinga. Itu semua sumber cemaran itu yang harus kita tahu itu dari kulit itu. Yang paling penting dari kulit. Nah, karena kulit itu biasa ada luka atau koreng, atau dari sumber lain luka terbuka atau koreng, tutup dengan plaster tanah air, bisul atau nanah, tutup dengan plaster tanah air juga. Oke, itu kemudian rambut ya. Rambut ini itu terutama bagi kita kalau memasak atau menyajikan hidangan, sebaiknya kita harus menggunakan tutup kepala agar rambut tidak terurai. Oke, next. Selanjutnya tangan. Sumber cemaran karena perilaku. Sumber cemaran karena perilaku itu apa ya? Tangan yang kotor merupakan penular yang baik. Nah, itu katanya tangan yang kotor merupakan penular yang baik, maka rajin cuci tangan. Nah, itu kenapa dibilang rajin cuci tangan? Seperti yang kita tahu bahwa sumber yang dikatakan tadi, sumber pencemaran terbaik itu ada di tangan. Karena tangan ini memegang segalanya. Apa yang dilihat itu yang dipegang. Oke, next. Oke, ini cara menjaga kebersihan ya, gampang banget. Semua tentu orang tahu bagaimana cara menjaga kebersihan. Itu apa? Mandi teratur dengan sabun. Ya, enggak mungkin pakai rinso kan, pakai sabun. Cuci tangan. Air bersih, menyikat gigi. Oke, next. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini dia. Perlakuan untuk mencegah pencemaran. Ya, perlakuan untuk mencegah pencemaran itu ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu selain mencuci tangan, itu kita harus menjaga kebersihan dari kuku, kebersihan kulit, atau kita membersihkan alat-alat yang kita gunakan, alat dapur untuk memasak, baju untuk kita
kita harus membedakan mana pakaian yang kita gunakan untuk memasak, mana pakaian yang kita gunakan atau kita gunakan untuk kerja, ataupun mana kita gunakan untuk sehari-hari. Kita harus bedakan seperti itu. Oke, next. Oke, ini dia kebiasaan bersih. Nah, ini yang tadi saya katakan, kebiasaan bersih pakaian kerja, perhiasan. Hindari perilaku buruk di dekat makanan, seperti menggaruk-garuk kulit, rambut, lubang hidung, telinga, sela-sela gigi atau kuku, atau mencicipi makanan dengan jari. Nah, karena itu guys. Menjilat sendok, mengaduk makanan, meludah batu bersin. Oke. Itu yang hal yang kita kebiasaan yang kita biasa lakukan itu, mencuci makanan pakai jari. Oke, next. Nah, ini. Oke, jadi habis ya. Jadi kesimpulannya adalah ini kesimpulan. Oke, sekian yang itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ini, tentang materi apa lagi namanya? Tentang materi personal hygiene dalam pengolahan makanan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.